Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini saya ingin membahas tentang jawaban Pak Prabowo ya, tentang pertanyaan Pak Anies, bahwa Pak Anies menanyakan di debat capres yang baru saja saya tonton. Apa perasaan Pak Prabowo ketika dia tahu bahwa ada masalah etika ketika MK menyidangkan tentang gugatan tentang umur cawapres, yang mana itu meloloskan Gibran, dan itu kita tahu sangat cacat etika dan terbukti dengan keputusan MK yang mengatakan bahwa itu adalah masalah etika, sehingga Anwar Usman itu kan diturunkan dari jabatan hakim ketua cuma jadi hakim kota. Nah, tapi walaupun begitu, meski kita diloloskan ya, Gibran-nya tetap diloloskan. Jadi catatannya adalah ada pelanggaran etika, tapi keputusan tetap final, Gibran harus jadi cawapres. Artinya ini kita tahu harusnya berarti keputusan ini melanggar etika. Jadi jelas ada pelanggaran etika di situ, meskipun itu sah, Gibran tetap cawapres. Nah, jadi sebelum itu diputuskan itu, harusnya kan sebelum diputuskan juga kalau itu adalah pelanggaran etika, harusnya kan Pak Prabowo kan punya sense bahwa ini adalah masalah etika, gitu kan? Dia harus bisa memprediksi ya kalau ini adalah masalah etika. Dan terbukti ini menjadi masalah di rakyat. Dia ada lihat akar rumput bagaimana di mana-mana di kedai kopi diomongkan di akar rumput, bukan hanya di elit, dibicarakan ya tentang pelanggaran etika ini, bahwa ada etika yang dilanggar ketika memaksakan Gibran menjadi cawapres, gitu kan? Karena tadi ada pamannya di situ, juga ya dengan hal yang terjadi lah. Nah, jadi jawaban Pak Prabowo itu menurut saya guys ya membuktikan kalau beliau ini kurang punya rasa. Ya, jadi jawabannya apa? Dia bilang begini, bahkan dia katakan bahwa kita bukan anak kecil Pak Anies. Jadi seakan-akan kita tuh nggak boleh terlalu polos, nggak boleh terlalu, karena gini, kalau kita punya rasa ya, kalau ini bermasalah, kita harusnya kan kalau kita punya etika, kita akan intervensi. Kita mengatakan jangan begini caranya, kita harus main yang benar. Jangan boleh ada pelanggaran etika. Memang di situ tidak ada pelanggaran hukum ya, tapi etika. Karena ada hukum, ada etika. Ya. Hukum itu harus beretika. Jadi ada hukum yang pakai etika, ada tidak gitu. Ya kan? Nah, misalnya gini, contoh ya, misalnya gini. Ada peraturan lama di perusahaan yang mana itu nggak boleh keluarga itu kerja di satu perusahaan. Misalnya misalnya kayak teman saya dengan pacarnya, itu mereka bekerja ketika mereka masih pacaran, belum ada hubungan suami istri. Nah itu masih diperbolehkan oleh peraturan. Tapi peraturan itu ketika ada suami istri bekerja di perusahaan sama, itu nggak boleh. Salah satu harus keluar, dipindahkan. Nah, itu kan masalah etika. Kenapa? Karena konklusinya yang ditakutkan atau yang diwaspadai adalah ada benturan kepentingan. Karena kalau suami istri nanti kan menjadi tidak objektif lagi ketika memberikan hukuman perintah ya untuk hal seperti itulah. Jadi mentang-mentang istrinya dia berat untuk menghukum, atau mentang-mentang suaminya dia berat untuk memerintahkan, memberikan tugas. Gitu. Pasti akan pilih dikasih guys, karena ada hubungan suami istri dan yang lain itu hanya rekan kerja. Nah, itu kan masalah etika. Nah, lalu dicoba hukum itu. Nah, orang-orang punya etika tahu bahwa ini nggak boleh, karena nanti antara saya dengan dia dan dengan suaminya itu pasti ada beda rasa dia ke saya dan rasa dia ke suaminya. Walaupun dia berkata bahwa saya profesional, kita tidak bisa begitu saja percaya, karena ini berat. Pertaruhannya adalah masalah
rasa itu guys, itu dipertaruhkan. Jadi ketika dia klaim bahwa saya tidak peduli mau itu keluarga atau apa, saya akan profesional. Artinya kan standarnya jadi tinggi dan itu pertaruhan yang tinggi. Jadi sama gini ya, kita Muhammad mengatakan bahwa saya tidak peduli walaupun itu Fatimah anak saya akan tetap potong tangannya. Nah kalau yang ngomong itu sekelas Nabi, oke, fine, yang ngomong sekelas Nabi. Tapi ini adalah manusia biasa. Pak Prabowo itu manusia biasa, bukan Nabi Muhammad. Jadi beda levelnya. Jadi kalau yang ngomong itu yang meletakkan mempertaruhkan profesional itu adalah seorang nabi, itu sah. Jadi etikanya kita mengerti, oh dia nabi nih, levelnya tinggi, dia pasti bisa berlaku profesional. Karena levelnya seorang nabi. Tapi kalau Pak Prabowo kan levelnya bukan nabi gitu. Jadi kita mengambil beban kita yang terlalu tinggi. Meskipun ada peluang untuk adil, ya. Tapi ingat ya, kita harus membuat beban itu rendah guys. Jangan kita tuh menempatkan sesuatu itu terlalu tinggi sehingga kita tuh berbenturan dengan rasa etika gitu. Dan kita tuh enteng semuanya. Kalau saya ya jujur, saya lebih baik hidup saya tuh lebih lempeng. Kemudian ada hal lain yang lebih memudahkan saya. Kenapa saya pilih yang sulit? Dan jadi ini nggak esensi. Masa hanya karena diberi kenangan, ada pasangan sesuatu mendidikan usianya lebih sulit gitu. Nah, ngerti ya maksudnya? Jadi peraturan itu diubah sehingga akhirnya terjadilah suami istri boleh bekerja di tempat sama untuk menggolkan istrinya agar tidak keluar di tempat lain biar bisa kerja sama dia. Itu intinya. Nah, memang ketok palunya itu sah. Peraturan itu diubah sah. Artinya peraturan lama gugur dan berlaku bukan baru. Hukum baru, peraturan baru. Tapi itu kan etika publik tercederai. Nah makanya kalau Pak Prabowo dia korup, ini banyak orang yang mempersalahkan itu kan. Mahasiswa, buruh, mama, itu sudah menjadi kebijakan di mana-mana gitu. Nah, jadi Pak Prabowo tuh dia menurut kita tuh kurang menyelesaikan itu guys. Dia kurang lihat apa yang disampaikan rakyat gitu kan. Yang dirasakan rakyat, yang dibicarakan rakyat dia kurang apa. Dan jadi dia tuh rasanya tuh kurang. Dan jadi ya bahkan dia katakan tadi itu katanya bahwa ini kurang kita bukan anak kecil gitu. Jadi seakan-akan kita tuh nggak boleh jadi polos. Kita tuh harus sedikit bermain gitu guys. Karena anak kecil itu kan betul-betul polos. Taunya adalah itu salah, itu benar gitu. Jadi nggak bisa anak kecil itu abu-abu. Nah tapi Pak Prabowo tuh anggap bahwa kita jangan kayak anak kecil. Artinya kita tuh harus sedikit abu-abu gitu guys. Itu kan abu-abu. Sah di mata hukum, tapi cacat di masa etika gitu loh. Itu abu-abu. Anak kecil itu nggak bisa menerima gitu. Anak kecil itu salah ya salah. Kalau etika kayak etika, dia akan ngomong apa adanya. Itu anak kecil. Dan kita perlu kejujuran soal anak kecil. Artinya Pak Prabowo nggak punya kejujuran seperti anak kecil. Jadi betul-betul dia tuh bahkan mau memainkan area abu-abu, yaitu cacat etika meskipun secara hukum. Bahkan dia katakan bahwa saya nggak takut jabatan, silakan rakyat pilih. Artinya udah tahu dia pun suara rakyat begitu, bahwa banyak suara sumbang di bawah tentang hal ini, yang memiliki hal ini, tapi dia katakan bahwa serahkan kepada rakyat. Artinya dia tuh nggak peduli, mau ini cacat etika kek, yang penting sah, yang penting dia tuh, yang penting sahnya itu, etika pun dilanggar apa-apa. Lalu dia serahkan kepada rakyat. Artinya dia tuh berjudi ini guys, gambling. Sedangkan anak kecil tidak akan mau berjudi. Anak kecil itu betul-betul pure kejujuran gitu kan. Nah, kata dia bahkan saya tidak takut mati untuk negara ini. Berarti gitu loh guys ya. Anda siap mati untuk hal yang tidak ada etika itu bagaimana? Kita kan siap mati kalau kita tuh bukan hanya benar secara hukum tapi benar secara etika. Jadi bisa gini deh, kayak kita perang. Kita tahu nih, etika perang adalah harus head to head, ya kan? Harus gentle, fine. Nggak boleh kita tuh memakai cara-cara yang abu-abu, yang licik, misalnya, gitu kan? Nah, lalu kita bertarung secara fair. Nah, tiba-tiba kita langgar etika, yang penting menang. Orang ngaku menang kita, walaupun dengan cara yang tidak punya etika. Misalnya kita racuni dia, atau kayak tinju lah kan? Ada tahu kan? Ketika ada pertandingan tinju, ada film-film juga atau yang
film kalau tonton itu ada yang sebelum bertinju itu dilihat dulu musuhnya. Nah, lalu bertarung. Nah, atau dibuat kondisi supaya lawan ini kondisinya lemah. Pakainya nanti apa ya? Misalnya malam itu dibuka strategi, misalnya dia tuh lawan itu dibuat supaya dia tuh lemah dengan cara ada orang-orang yang disusupin sehingga dia tuh misalnya melakukan malam itu dia pergi ke wanita malam misalnya, atau dia tuh makan makanan yang dia seharusnya sehingga dia tuh ketika bertanding kondisinya lemah sehingga kalah. Itu kan meskipun sah dan tidak melanggar peraturan, karena kan nanti kalau bilang bahwa itu salah dia, kenapa dia bisa diajak ke hal-hal yang bisa mengurangi kondisi tubuhnya, akhirnya dia kalah. Jadi sah ketika juri memutuskan dia menang, sah, itu sah secara ini, tapi melanggar etika. Kok caranya etis? Nah, jadi ini bagaimana bisa jadi kita tahu bahwa Pak Prabowo ini adalah tipe orang yang kalau dia begitu, dia mengedepankan hukum, tapi tidak mengedepankan etika, gitu guys. Jadi hukum nanti kalau kita bisa bayangkan bahwa Pak Prabowo memimpin nanti dia akan taat pada hukum, tapi tidak taat pada etika. Jadi kalau hukum itu cacat secara etika, dia akan terus dukung. Gitu. Padahal kita ingin adalah pemimpin itu adalah yang bahkan harus punya etika dulu. Ya, bahkan jadi hukum itu bahkan ditentukan etika juga. Jadi dia tuh harusnya misalnya ada hukum yang ketika melanggar etika, dia harusnya review lagi. Maaf, ini keputusan Anda ini bisa nggak diperbaiki lagi nih? Karena ini cacat secara etika. Jadi bukan hanya kita tuh mengedepankan bahwa hukum ini benar, tapi kalau cacat etika juga harus kita review. Nah, jadi hukum itu akan jadi tepat. Jadi ketika hakim memutuskan atau keputusan kebijakan keluar, itu tidak ada masalah etika, tidak ada masalah hukum ke depannya. Kalau dia kan tidak, etika dilanggar apa-apa, yang penting sah secara hukum. Nah, itu guys, menurut saya kurang bagus. Bahkan dia rela mati itu. Artinya kan ya kalau saya sih pengennya sih etika dikedepankan. Jadi orang itu nggak bisa, orang tuh kita pengen pemimpin yang punya, bukan anak kecil itu kan bodoh gitu ya. Biar kita ngomong bodohnya, tapi ini masalah etika. Ketika masalah etika kita ngomongin itu ada hubungan sama bodoh sama pintar. Tapi masalah kepolosan, masalah kejujuran. Kejujuran anak kecil harus Pak Prabowo pegang harusnya. Tapi Pak Prabowo kayaknya nggak peduli dengan kejujuran anak kecil. Dia mau belum tidak seperti orang dewasa yang nggak jujur. Yang penting jalan. Yang penting goal. Gitu. Ini berbahaya guys. Saya berbahaya. Tapi sebetulnya malah ke depan kita tahu jadinya juga Pak Prabowo seperti itu kan. Jadi kurang etika, kurang mengedepankan etika, tapi hanya fokus pada tujuan. Gol-gol itu walaupun nabrak etika pun nggak masalah. Yang penting itu kan sah di mata hukum. Jadi hukumnya itu nanti kita akan menemui keadaannya kalau Pak Prabowo memimpin itu banyak kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang berhubungan dengan hukum itu cacat etika dan dibiarkan. Karena Pak Prabowo nggak punya sense seperti itu. Dia tahu tapi dia biarkan. Karena dia berpegang pada yang penting sah gitu kan. Nah itu menurut saya agak berbahaya guys. Agak berbahaya. Padahal nanti kita akan banyak di negeri ini yang etikanya. Jadi itu sama kayak dididik rakyat untuk nggak apa-apa ya kamu punya etika. Yang penting kamu hukumnya menang atau ibaratnya kamu secara hukum kamu sah, nggak apa-apa kamu punya etika. Dengan nanti orang tua akan menghalalkan segala cara. Misalnya kayak tadi itu ketika dia punya perusahaan dia akan ubah itu suami istri boleh bekerja. Padahal kan itu rentan jadi kepentingan. Juga nanti dia akan mungkin juga jadi kebijakannya adalah dia akan mengambil inilah makanya ini juga menjelaskan kenapa ada politik dinasti di kubu Prabowo. Karena pelanggaran etika itu dibiarkan. Makanya nggak peduli ada politik dinasti, nggak peduli apakah nanti ini ada kayak kenapa kok nggak adil ya?
Kenapa kok Solo aja yang diinjek dana investasi BUMN begitu besar dan lain tidak? Jadi meskipun sah secara hukum, karena yang punya kekuasaan mereka berhak bertindak apapun, walaupun melanggar etika. Harusnya kalau etika kan harus adil, harus merata. Tapi tidak, sekarang kuasa di tangan saya, ya suka-suka saya dong. Itu sah dong secara hukum, karena saya pegang kuasa. Kecuali kamu yang punya kuasa, sedang kamu lah gitu kan. Nah, jadi dia dengan itu menjelaskan bahwa sah memberikan Gibran investasi besar di BUMN, sementara yang lain nggak dapat sedikit gitu guys. Nah itu kan nggak adil. Berarti etika dilanggar akan membuat ketidakadilan bertambah gitu. Nah makanya ini sangat bertentangan dengan visi Pak Anies. Makanya wajar Pak Anies menanyakan itu. Artinya Pak Prabowo akan berpotensi menciptakan dan sudah terbukti ya dengan dukungannya pada politik dinasti, juga mungkin investasi besar-besaran BUMN ke Solo, tapi dari lain itu kurang. Karena ketika ada satu investasi besar masuk ke satu wilayah, pasti akan mengurangi investasi di wilayah lain. Karena kan kuenya sudah drop situ semua guys. Nah itu poinnya. Artinya berarti Pak Prabowo adalah pemimpin yang tidak adil, gitu kan? Karena dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, walaupun sekalipun itu melanggar etika. Oke, mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.